Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hayati. Saya dari Institusi STISN di Tanjung Business School, dari kelas S1 dengan NPM 1012027K. Di sini saya ingin memaparkan materi dari mata kuliah Akuntansi Manajemen yang diampu oleh dosen Ita Suryanita dengan materi pembuatan keputusan taktis. Untuk memenuhi ujian akhir semester 4. Pengambilan keputusan. Definisi dari pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Jadi, pengambilan keputusan taktis yang tepat berarti keputusan yang dibuat tidak hanya mencapai tujuan terbatas, tetapi juga berguna untuk jangka panjang. Selanjutnya, ada model pengambilan keputusan taktis. Langkah-langkah pengambilan keputusan taktis diantaranya, yang pertama ada kenali dan definisikan masalah. Yang kedua ada identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut dan eliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat sebagai relevan atau tidak relevan, serta eliminasilah biaya dan manfaat yang tidak relevan arti pertimbangan. Yang tidak relevan dari pertimbangan. Hitunglah total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Dan yang langkah kelima, nilailah faktor-faktor kualitatif. Yang selanjutnya, atau yang terakhir, adalah pilihlah alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Di sini ada tabel pengambilan keputusan taktis. Menurut langkah-langkah yang barusan dijelaskan. Pada langkah pertama yaitu mendefinisikan masalah. Meningkatkan kapasitas, di sini mengambil contoh satu perusahaan produksi yang mendefinisikan langkah pertama atau definisi masalah dengan meningkatkan kapasitas gudang dan produksi. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi beberapa alternatif. Di antara masalah yang tadi dijelaskan, ini merupakan identifikasi beberapa alternatif untuk penyelesaian masalah. To resolve problem. Yang pertama ada membangun fasilitas baru, menyewa fasilitas yang lebih besar, mengalihkan sewa fasilitas saat ini kepada pihak ketiga. Yang ketiga, menyewa fasilitas tambahan, yang keempat, membeli barang dan alat pengukur, mengosongkan ruangan yang diperlukan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Alternatif 4 yaitu biaya produksi variabel yang memiliki nilai 345.000 dan sewa gudang yaitu 135.000. Dan yang alternatif kelima yaitu harga beli yang memiliki nilai 460.000. Langkah keempat yaitu menghitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Dari alternatif 4 dan 5, kita memiliki satu perbandingan biaya. Total biaya yang dikeluarkan oleh alternatif 4 dan 5 yaitu memiliki selisih atau differential cost senilai 20.000. Di mana alternatif 4 memiliki nilai paling tinggi daripada alternatif 5. Langkah kelima yaitu menilai faktor-faktor kualitatif. Yang pertama, ada kualitas pemasok eksternal. Yang kedua, keandalan pemasok eksternal. Yang ketiga, stabilitas harga. Dan yang keempat, hubungan ketenagakerjaan dan citra masyarakat. Dan yang terakhir yaitu membuat keputusan dari masalah sehingga ada alternatif dan penilaian faktor kualitatif sehingga dapat membuat satu keputusan taktis. Yaitu keputusan taktisnya yaitu terus memproduksi barang dan alat pengukur secara internal seperti menyewa gedung. Dalam pengambilan keputusan taktis, memiliki etika dalam keputusan taktis sendiri. Dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan mengorbankan sasaran jangka panjang untuk hasil jangka pendek. Relevansi perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Kunci utama dalam memahami biaya relevan atau tidak relevan ini adalah bahwa perubahan terhadap permintaan dan penawaran atas sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan dalam penilaian relevansi. Jika perubahan dalam penawaran dan permintaan sumber daya terhadap beberapa alternatif menyebabkan perubahan dalam pengeluaran sumber daya, maka pengeluaran sumber daya merupakan biaya relevan yang harus digunakan dalam menilai keunggulan relatif dari dua alternatif.
Selanjutnya ada konsep keputusan taktis dapat digunakan dalam berbagai skenario pembuatan keputusan. Yang pertama ada keputusan membuat atau membeli produk, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya make or buy decision. Manajer sering dihadapkan pada keputusan membuat sendiri atau membeli komponen yang akan digunakan dalam proses produksi. Dengan mengidentifikasi dan menghitung biaya relevan yang berhubungan dengan keputusan membuat sendiri atau membeli komponen tersebut, maka manajer mengambil keputusan yang menghasilkan biaya terendah dan memberikan manfaat terbesar. Yang kedua, keputusan meneruskan atau menghentikan produksi atau shift or drop decision. Dalam memutuskan untuk meneruskan atau menghentikan suatu lini produk, manajer juga harus mempertimbangkan sebagai dampak komplementernya. Laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel memberikan informasi yang berharga. Perhitungan biaya relevan akan membantu menggambarkan bagaimana informasi tersebut dapat digunakan. Yang ketiga ada keputusan terhadap suatu pesanan khusus atau special order decision. Perusahaan sering mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan pesanan khusus dari calon pelanggan dalam pasar yang dilayani tidak seperti biasanya. Oleh karenanya, manajer harus memutuskan apakah akan menerima atau menolak pesanan tersebut. Yang keempat adalah keputusan menjual atau memproses produk lebih lanjut atau sell or process further. Keputusan penting harus dibuat manajer mengenai apakah menjual atau memproses lebih lanjut produk gabungan setelah titik pemisahan. Dalam membuat keputusan, biaya dikeluarkan sebelum titik pemisahan atau unit cost tidaklah relevan. Biaya yang relevan adalah pendapatan yang akan diterima dan biaya yang harus dikeluarkan jika produk diproses lebih lanjut. Merupakan contoh dari keputusan case sendiri. Ini ada contoh. Johnson Company memproduksi jenis portfolio X dan Y dengan margin kontribusi per unit masing-masing $25 dan $10. Jika perusahaan tidak memiliki sumber daya yang tidak terbatas, maka keputusan bauran produk mudah dibuat. Dengan asumsi Sir Johnson mampu menjual semua produknya, mungkin ada yang menyarankan agar perusahaannya hanya memproduksi dan menjual portfolio X karena memiliki margin kontribusi terbesar. Namun, solusi ini belum tentu yang terbaik. Ada keputusan bauran produk atau produk mix. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba terkait. Seorang manajer perlu memilih alternatif yang memaksimalkan total margin kontribusi. Sumber daya dengan banyak kendala. Semua organisasi mungkin menghadapi banyak kendala. Keterbatasan bahan baku, keterbatasan sumber tenaga kerja, keterbatasan permintaan akan setiap produk, dan seterusnya. Solusi dari masalah bauran produk dengan banyak kendala jauh lebih rumit dan masyarakat penggunaan teknik matematika khusus yang dikenal sebagai programan unit. Selanjutnya ada penetapan harga. Penetapan harga yang pertama adalah penetapan harga berdasarkan biaya. Pendapatan harga harus menutup. Penetapan harga berdasarkan biaya. Pendapatan harga harus menutup biaya perusahaan untuk menghasilkan laba. Banyak perusahaan menetapkan biaya dalam menentukan harga terlebih dahulu. Di mana pendapatan harus menutup biaya maksudnya jika pengeluaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan, maka perusahaan tersebut dinyatakan rugi atau tidak kembali dengan apa yang telah dikeluarkan perusahaan tersebut. Tapi jika pengeluaran lebih sedikit atau bisa menutupi apa yang telah dikeluarkan, maka perusahaan tersebut bisa dikatakan menguntungkan atau memiliki laba yang dimiliki semua perusahaan. Yaitu tujuan satu perusahaan adalah memenangkan suatu laba. Yang kedua, perhitungan biaya target dan penetapan harga. Perhitungan biaya target dapat digunakan paling efektif pada tahap desain dan pengembangan siklus hidup produk. Maksudnya, jika suatu perusahaan memiliki target ataupun biaya untuk target tersebut, maka penetapan harga suatu produk tersebut akan memiliki siklus yang akan dapat membuat suatu perusahaan tersebut memiliki pengembangan setiap apa yang telah ditetapkan atau yang disebut target itu sendiri. Selanjutnya, aspek hukum dari penetapan harga. Secara umum, biaya merupakan justifikasi penting untuk harga. Penetapan harga predator merupakan praktik pengaturan harga yang lebih rendah dari biaya dengan tujuan merugikan pesaing dan mengeliminasi persaingan. Harga predator dalam pasar internasional disebut dengan dumping.
Kedua, ada diskriminasi harga. Adalah pengenaan harga yang berbeda kepada beberapa pelanggan dari produk-produk yang pada dasarnya sama. Keadilan dan penetapan harga. Standar masyarakat mengenai keadilan memiliki dampak penting terhadap harga. Eksploitasi harga disatakan terjadi ketika perusahaan dengan kekuatan pasar menghargai produknya sangat tinggi. Terima kasih atas penyampaian keputusan taktis yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada kesalahan kata, sikap ataupun yang lainnya yang disengaja maupun tidak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.